Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Kebiasaan Berhutang Menurut Firman Tuhan. Nas firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana semangat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, maka renungan pagi hari ini tidak bermaksud untuk menyindir orang-orang yang suka berhutang, tetapi dengan terus terang berkata bahwa kebiasaan berhutang ini adalah kelakuan yang buruk, saudara. Sebelum kita bisa memperbaiki kelakuan ini, maka kita harus sepakat dulu bahwa kebiasaan berhutang ini adalah kebiasaan yang buruk. Di sosial media saya banyak melihat meme-meme, gambar-gambar dengan kata-kata yang lucu di dalamnya, yang berisi sindiran-sindiran terhadap orang-orang yang suka berhutang. Mereka mengatakan orang berhutang itu ketika meminjam, mereka memperlakukan kita seperti raja. Mereka berlaku sama seperti kucing yang datang dengan jinaknya meminta pertolongan kepada kita, tetapi ketika utangnya ditagih, mereka mendadak langsung berubah menjadi singa yang garang. Terkadang saya juga tidak sengaja membaca postingan-postingan orang-orang yang mengeluhkan saat menagih utang, kok orang yang ditagih utangnya bisa menjadi lebih garang daripada kita yang menghutangi. Di sini akhirnya kita maklum, kalau petugas-petugas debt collector itu mesti orang yang juga tidak kalah garang. Bukan bermaksud untuk saya menjadi orang yang mendukung para debt collector yang menagih dengan kejam, dengan cara yang sadis. Tapi hikmatnya di sini ialah jangan pernah berhutang kalau saudara tidak mampu untuk membayarnya. Masih dari Mazmur 37 ayat 21 berkata, "Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah." Jadi buat saudara yang suka meminjam uang atau suka berhutang, dan pada saat meminjam itu, saudara mengiming-imingi janji akan mengembalikannya, tetapi yang tidak saudara kembalikan sampai hari ini, maka di dalam kitab suci, saudara bisa dikatakan sebagai bilangan orang fasik. Apapun keadaanmu, apapun alasanmu, tidak pernah dibenarkan yang namanya saudara berhutang, tapi tidak melunasi utang saudara. Saudara bisa dianggap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Bagi orang-orang yang seperti ini, sekalipun engkau memiliki kebenaran dalam hatimu, tetapi apapun yang keluar dari mulutmu, itu tidak akan pernah dianggap orang. Orang akan memandang rendah engkau, karena saudara tidak memiliki tanggung jawab. Akhirnya kita bisa menarik kesimpulan, apakah kebiasaan berhutang itu baik? Jelas tidak baik. Kebiasaan berhutang itu adalah kebiasaan buruk. Itu mentalitas orang pemalas. Dia tidak mau bekerja berjerih lelah, dia hanya mau bekerja meminjam hutang ke sana kemari. Bisa dikatakan dia pasti punya list. Dia akhirnya punya list atau punya daftar orang-orang yang bisa dihutangi. Kalau pinjam sama si A nggak bisa, dia akan menemui si B. Si B nggak bisa, dia akan menemui si C. Terus sampai akhirnya dia ketemu siapa yang bisa menghutangi. 2-3 hari kemudian dia akan cari lagi mangsanya. Dia akan menggunakan begitu banyak alasan untuk meyakinkan orang untuk memberikan pinjaman. Orang seperti ini ya jelas bertentangan dengan nas pembacaan kita ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Meminta-minta roti itu termasuk di dalamnya meminjam ke sana kemari, sekalipun alasannya adalah untuk kebutuhan hidup. Saya bukan orang yang sok suci ya, atau sok paling benar, tetapi saya memiliki sebuah gengsi di hati saya. Saya tidak pernah ingin berhutang sama siapapun. Lebih baik saya jual barang yang ada pada saya, sekalipun barang itu penting, daripada saya harus berhutang ke sana sini. Ada orang yang suka berhutang karena dorongan gaya hidup. Ini based on true story ya, berdasarkan kisah nyata. Ada seseorang yang karena dia berteman dengan anak-anak orang kaya, akhirnya dia pengen mengikuti style mereka. Dan untuk itu,
ia nekat berhutang ke sana kemari demi bisa diakui di dalam tongkrongan sosialitanya. Orang seperti ini fake, palsu. Saya kalau kumpul dengan teman-teman, sekalipun beberapa teman-teman saya akui lebih sukses daripada saya, tapi saya nggak pernah minder tuh. Karena apa? Karena saya meletakkan harga diri saya di dalam pandangan mata Tuhan, ketimbang di dalam pandangan mata orang. Yang penting saya nggak punya utang sama kamu. Lalu bagaimana dengan kredit? Apakah kebiasaan kita kredit barang-barang itu termasuk dengan kebiasaan berhutang? Walau pada prinsipnya mirip antara kredit dan berhutang. Walaupun saya berpikir sebenarnya kredit itu membayar juga, cuma dengan cara dicicil. Dan kita terlebih dahulu menerima barangnya di depan. Apa bedanya kredit itu dengan tagihan? Contohnya di zaman sekarang, kita sangat memerlukan yang namanya akses internet. Sehingga paket data itu penting. Makanya kami juga di rumah harus berlangganan yang namanya IndiHome. Artinya saya pakai duluan, kemudian saya bayar. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini ialah apakah kita mampu membayar semua tagihan-tagihan dan angsuran kredit tadi. Kalau saudara punya penghasilan 5 juta sebulan, lalu saudara nekat mengkredit barang-barang mewah yang angsurannya 10 juta sebulan, itu saya sebut sebagai orang tidak bijak atau sama dengan bodoh. Yang seperti ini yang kita nggak pengen. Anak-anak muda karena pengen diakui sebagai orang hebat, pengen punya handphone yang punya mata 3. Kalau saudara punya uang sih nggak apa-apa. Tapi kalau saudara nggak punya uang, lantas saudara berhutang sana-sini demi menyokong gaya hidupmu, maka itu adalah sebuah kebiasaan yang bodoh. Saudara salah meletakkan harga diri saudara di dalam pandangan mata orang. Saya nggak bilang salah loh ya, menggunakan handphone mata 3. Kalau saudara punya uang untuk membeli itu, silakan. Kalau saudara punya kemampuan untuk mengangsurnya, silakan. Tapi kalau karena gaya hidup yang seperti itu membebani, bahkan sampai berhutang sana-sini, maka itu jelas salah. Saya kembali ke debt collector tadi ya. Ada banyak kisah-kisah bagaimana debt collector itu menagih secara sadis. Saya nggak sepenuhnya menyalahkan. Walaupun secara moral, secara hukum itu salah. Tetapi orang yang berhutang, yang nggak membayar hutangnya juga salah dong ya. Kita nggak boleh menutup mata dari fakta ini. Kalau saudara tidak mampu membayar sebelum tenggat waktunya, sebelum tanggal jatuh tempo, maka saudara adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah seharusnya saudara tidak usah saja berhutang. Ada pepatah sosmed berkata begini, sesuaikan gaya hidupmu dengan isi kantongmu. Ini benar adanya. Di dalam kehidupan kami praktekkan kok. Sesuaikan makanan yang ada di atas meja makanmu dengan isi dompetmu. Jangan sampai karena pengen menikmati ini itu, beli ini itu sampai berhutang. Lebih baik kita batasi diri. Kalau pada akhirnya kita cuma bisa makan makanan yang sederhana, bukan berarti saudara miskin. Lebih baik menjadi orang yang dipandang sederhana tetapi terhormat. Tidak punya utang di mana-mana. Maka saya suka dengan kalimat ini. Jadilah orang miskin, tetapi yang terhormat. Tidak diinjak-injak orang. Tidak dihina orang. Karena saudara tahu saudara berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman di pagi hari ini. Sekalipun kebenaran ini mungkin sulit dicerna dan didengar oleh banyak orang, membuat orang tersinggung, tetapi kami belajar kitab suci memang berisi teguran-teguran yang mendidik kami di dalam jalan-jalan kebenaran, yang mengeluarkan kami dari kelakuan-kelakuan yang buruk, sehingga kami boleh diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan terang yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.